Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan mengantarkan umat manusia ke gerbang pahala yang lebih besar dari biasanya. Setiap keutamaan yang terkandung di bulan Ramadan menjadikan bulan ini teramat istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hambanya berpuasa, tidak hanya semata-mata untuk menahan lapar dan haus selama 12 jam. Maka dari itu diharamkan untuk umat Islam bermalas-malasan ketika berpuasa. Menjalankan ibadah puasa harus dilakukan secara ikhlas dengan niat untuk memperoleh ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Manusia memiliki banyak cara untuk mengejar amalan di bulan Ramadan. Selain berpuasa, terdapat amalan-amalan lain yang dapat mendatangkan pahala bagi siapa saja yang menjalaninya. Beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan yakni sebagai berikut. Yang pertama, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail merupakan serangkaian ibadah malam di bulan Ramadan yang memiliki banyak keutamaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW menganjurkan qiyam, solat Ramadan kepada mereka para sahabat tanpa perintah wajib. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan qiyam, solat Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Salah satu ibadah qiyamul lail adalah solat taraweh. Selain berpuasa, ciri khas bulan Ramadan lainnya adalah sholat taraweh. Sholat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan ini dapat mendatangkan pahala melimpah bagi hambanya yang melaksanakannya. Setelah sholat taraweh, kita bisa melanjutkan dengan sholat sunnah malam lainnya. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Sahur merupakan kegiatan makan di waktu dini hari sebelum umat Islam menjalankan ibadah puasa. Kita terbiasa melakukan sahur dari pukul 2 hingga datang waktu subuh. Namun mengakhiri makan sahur dapat mendatangkan pahala ketika kita memilih mendahului sholat subuh daripada melanjutkan makan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa ia berkata, saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian berbuka tepat pada waktunya dan berdoa ketika berbuka. Menjalankan puasa harus dilakukan sesuai aturan. Kita memang diperintahkan untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya, namun tentu masih dalam tahap wajar. Maksudnya adalah apabila telah datang waktu berbuka, maka segeralah untuk mengakhiri puasa. Menunda waktu berbuka tidak akan mendatangkan pahala, karena sejatinya beribadah adalah kegiatan yang tidak memberatkan manusia. Selain itu, jangan lupa untuk mengucapkan doa berbuka puasa dengan tidak terburu-buru. Bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, mempermudah kita dalam menjalani kewajiban berpuasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat muttafaq alaih dari Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang akan selalu baik sehat apabila menyegerakan berbuka. Kemudian perbanyak baca Al-Quran dan bersedekah. Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Menurut beberapa hadis, Rasulullah selalu membaca Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril di setiap malam Ramadan. Itulah mengapa umat Islam dianjurkan untuk rutin membaca Al-Quran. Satu hari satu juz dapat menjadi solusi alternatif untuk kita yang ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Selain membaca Al-Quran, bersedekah juga menjadi hal yang penting di bulan Ramadan. Di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita sisihkan dengan bersedekah. Maka dari itu sedekah harus dilakukan dengan hati yang lapang, tanpa ada maksud duniawi. Di bulan Ramadan ini sedekah dapat berupa apa saja,
seperti makanan, benda, tenaga, dan lain-lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Kemudian iktikaf, berdiam diri di masjid dengan tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mendatangkan pahala yang melimpah. Iktikaf tidak sebatas diam, namun harus diawali dengan niat beriktikaf. Adapun iktikaf terbagi menjadi 3 jenis, yaitu iktikaf terikat waktu, iktikaf tidak terikat waktu, dan iktikaf nazar. Salat, berzikir, membaca Al-Quran, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari iktikaf. Iktikaf sangat dianjurkan terutama pada 10 malam terakhir Ramadan, yang apabila beruntung kita dapat menyaksikan malam Lailatul Qadar. Menjalani Ramadan tidak hanya diisi dengan berpuasa. Di bulan yang penuh berkah ini kita harus mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan. Bagi hamba yang menyambut Ramadan dengan sukacita, maka terbukalah pintu surga khusus untuknya. Selain memperoleh pahala mengerjakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu setiap muslim. Di bulan Ramadan, amalan-amalan yang dilakukan berpotensi dilipat gandakan pahalanya. Karena itu setiap orang berlomba-lomba berbuat kebaikan dan mengejar pahala dan ridhonya. Banyak amalan yang dapat dikerjakan ketika bulan Ramadan. Sahabat tidak mesti melakukan semua amalan kebaikan, karena merutinkan amalan meskipun sedikit adalah perkara yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan sederhana yang dapat dilakukan ialah memberi makan bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis juga disinggung keutamaan mengenyangkan orang yang telah menahan lapar dan dahaga seharian penuh. Orang yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ia beri makan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan atau berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi orang yang memberikan makan atau menyiapkan berbuka untuk orang yang berpuasa, pahala yang didapatkan berlipat, yakni pahala puasa dirinya sendiri dan pahala orang yang ia beri makan, meskipun takjil yang disediakan hanya sebutir kurma atau air untuk melepas dahaga orang yang berpuasa. Cara mudah berbagi makanan, berbuka atau takjil. Yang pertama, berbagi buka puasa ke masjid. Masjid adalah tempat paling umum yang selalu menyediakan buka puasa. Sahabat bisa turut berbagi takjil dengan bekerja sama dengan masjid terdekat di komplek atau tempat tinggal sahabat. Kemudian yang kedua, berbagi takjil di pinggir jalan. Takjil on the road adalah aksi berbagi kebaikan yang rutin dilakukan setiap Ramadan, baik oleh komunitas besar ataupun kelompok kecil, dengan membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di jalan. Itulah amalan sederhana pahala berlipat, seperti memberi makan orang yang berpuasa ataupun bersedekah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.